kelak di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pemimpin-pemimpin yang zalim itu harus diberikan peringatan. Harus diberikan peringatan. Ala tukallimu hadha, sudahkah engkau memberikan nasihat kepada mereka? Dijawab oleh Hudzaifah, sudah. Kalau sudah tapi mereka tetap istiqomah dalam kezaliman tersebut, maka jawaban itu tadi yang kemudian disampaikan. Dan ini oleh kalangan para ulama berbeda pendapat. Majelis Ulama Indonesia mengatakan, MUI mengatakan, kalau ada pemimpin zalim, kita harus bersabar terhadap pemimpin tersebut sembari berdoa. Berdoa apa? Agar Allah kemudian membukakan pintu hati mereka. Tapi kemudian dalam sebagian yang lain, pandangan ulama yang lain mengatakan boleh menentang dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini sebenarnya dipahami, sebenarnya menentang dengan cara yang ma'ruf itu tidak ada. Menentang dengan cara yang ma'ruf itu artinya mengajak kembali para pemimpin-pemimpin itu duduk bersama dan berdiskusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di maghrib hari ini dengan nikmatnya Allah kita selalu bersyukur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita menjadi manusia yang beriman, yang kokoh dengan keimanan, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi manusia yang selalu membasahi lidah kita, bibir kita untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada maghrib hari ini atau maghrib ini kita mencoba kembali mengkaji prahara akhir zaman. Maksud dari prahara akhir zaman itu, kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, lebih tepatnya tanda-tanda, atau dalam riwayat yang lain disebut dengan huru hara. Dalam kitab Armageddon disebut dengan prahara akhir zaman, tanda-tanda datangnya akhir zaman, atau disebut dengan kejadian-kejadian yang akan muncul menunjukkan kedekatan waktu dengan hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita mengingat kembali, para ulama kemudian mengingatkan kepada kita salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani datangnya hari kiamat. Iman dengan hari akhir, iman dengan khairuhu wa syarruh, al-imanu bi syarrihi wa khairihi. Kita beriman
dengan kedatangan hari kiamat, menandakan bahwa kita juga beriman dengan kiamat tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita mencoba menguraikan kembali, menambah kembali dari kajian kita yang sebelumnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada halaman yang ke-46. Artinya cukup banyak tanda-tanda kiamat, prahara-prahara akhir zaman yang sudah kita pelajari, yang insya Allah malam hari ini akan kita tambah paling tidak 3 poin atau 4 poin. Baik, untuk malam hari ini kita akan mencoba menambah yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atau hadis Nabi Muhammad SAW dari Qais ibn Abi Hazim. An Qais ibn Abi Hazim qala Abu Bakr radhiyallahu an ba'da an hamidallah wa athna alaihi ya ayyuhan nas taqra'una innakum taqra'una hadhihi al-ayah wa tad'unaha ala ghairi mawdi'ihi alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum wa idna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au az-zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw shakka aw ya'ubmuhumullah bi'iqabin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis ini berbicara tentang kelak di akhir zaman, kata Nabi, muncul orang-orang yang akan meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi nanti di akhir zaman itu orang akan meninggalkan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa maksudnya meninggalkan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Apakah umat muslim atau mukmin akan meninggalkan kebaikan? Tidak. Tidak seutuhnya meninggalkan kebaikan. Apakah mereka meninggalkan kemungkaran? Tidak seutuhnya meninggalkan kemungkaran. Berarti apa bedanya? Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kelak di akhir zaman banyak orang yang akan berpikir lo gua. Dia aku. Yang buat dosa dia, yang penting aku baik. Yang buat maksiat dia, yang penting aku tidak. Kelak di akhir zaman akan kita dapatkan orang-orang seperti ini. Maka muncul komentar begini, tak perlu menunggu akhir zaman, sekarang pun sudah banyak begitu. Kenapa demikian? Karena wujud perhatian antara satu muslim dengan yang muslim yang lain akan berkurang secara perlahan. Dan itu sudah disebutkan juga oleh para ulama kita. Akan muncul nanti satu golongan, mereka juga tidak akan saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain dalam urusan agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, Nabi berbicara, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul tuh golongan-golongan demikian. Ketika kita mengatakan kepada mereka, "Oi, tolong sholat tahajud." Apa kata mereka? Sholat ajalah kalian, tak usah kalian urus kami lagi. Ini kebalikan dari pemahaman yang pertama. Kalau pemahaman yang pertama tadi, orang nanti akan ibadah sendiri-sendiri. Dia tak mau ngajak orang lain, malas ngajak orang. Nanti ngajak sekali mereka tak mau, ajak 2 kali apa lagi, ajak 3 kali apa lagi. Beda dengan jemaah tabligh ya, ajak 1 kali tak mau, 2 kali tak mau, 3 kali tak mau, sampai 10 kali pun dia datangi terus. Pada akhirnya orang capek, dia datang, dia ikut. Nah ini baik. Tapi kebalikannya nanti di akhir zaman,
Muncul golongan yang tak mau ngajak, tidak mau mereka, pribadi masing-masing. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mulai terlihat kecuekan di antara setiap umat muslim, antara muslim yang lain. Ini tidak perlu dalam urusan sosial. Kalau dalam urusan sosial kita sekarang sudah lihat, jangankan cuek, lebih daripada itu bisa. Apa maksudnya? Kalau cuek saja tak menzolimi orang tak masalah. Sekarang dia sudah cuek tapi kemudian dia zolim kepada orang. Apa maksudnya? Maksudnya dengan kecuekan dia tadi dia zolim. Dia lakukan kezaliman pada orang. Kasihan anak yatim kok masih dimakan hartanya. Cuek aja dia. Misal ada pengurus masjid kemudian mengelola dana anak yatim. Sudah tahu anak yatim itu tak makan, berhak mendapatkan, dia datang untuk meminta, dia cuek aja. Pengurus cuek aja, tidak tahu menau, bahkan justru atau cenderung menahan dana anak yatim tadi biar terkumpul banyak, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka berhasil mengumpulkan dana anak yatim yang begitu banyak. Tapi dia tak sadar anak yatim itu dah mati. Kenapa mati? Mati kelaparan. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu ya. Ini kondisi yang sederhana. Cueknya umat muslim, berkurangnya perhatian muslim terhadap muslim yang lain, mementingkan kepentingan yang tidak penting, mementingkan kepentingan yang tidak penting. Maka di dalam agama perhatian muslim terhadap muslim yang lain itu menjadi peran penting. Sudah siap Bapak Ibu ya? Kenapa demikian? Karena ini kita dapatkan. Betulkah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini? Nabi tak pernah berbohong. Dan mustahil bagi Nabi berbohong. Karena Nabi dapat julukan maksum. Mustahil bagi Nabi. Jadi Nabi itu tidak mungkin berbohong. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan kejadian itu. Ya betul. Sekarang kita lihat, ada orang pacaran tengah jalan, pacaran tengah jalan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hukum pacaran halal apa haram? Bapak Ibu, pacaran halal apa haram? Kami tak berani melarang, ustadz kami aja pacaran. Itu kan dulu sebelum nikah. Setelah nikah kan sudah tobat. Tahu enggak kalau pacaran itu haram? Tahu. Tapi mengapa? Mohon maaf, jangankan orang lain, anak sendiri pun kita tak berani melarangnya. Itu kondisi hari ini. Jangankan orang lain, anak sendiri pun melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan di depan mata kita. Berboncengan dengan pacarnya, bergandengan tangan dengan pacarnya, berpelukan dengan pacarnya. Kita tak berani mengatakan kepada mereka, jangan pacaran nak. Kita tak berani. Itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf atau nahyu anil munkar. Kedua-duanya. Melarang orang pacaran al-amru bil ma'ruf. Mencegah orang pacaran, melerai orang pacaran, menegur orang pacaran, an-nahyu anil munkar. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, pergeseran timbangan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa maksudnya? Kasus timbangan dalam tijarah tidak akan pernah bergeser. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap akan terjadi kecurangan. Zaman Nabi masih hidup, kecurangan tetap terjadi. Bedanya dengan zaman Nabi, para sahabat berani menegur. Kalau sekarang tak. Apa kata mereka? La tatadakhal ala amri. Tidak usah kalian ikut urusanku. Tidak usah ikut campur urusan kami. Urusan ente urusan sendiri. Urusan kami yang urus. Betul apa tak betul? Sekarang begitu modelnya. Ketidakberanian kita menegur orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Kenapa tak berani? Timbangan goyang. Ayam yang disuntik kemudian dengan cepat biar cepat besar, itu kemungkaran atau bukan? Menambahkan penyakit pada diri orang itu kemungkaran atau tidak? Kejahatan atau tidak?
kezaliman atau tidak? Zalim, Pak. Makanan yang disuntik, ikan yang disuntik, apa namanya itu, kemasan makanan, kemasan yang dicampur dengan minyak babi, itu kezaliman. Beranikah kita mengatakan itu kezaliman? Yang kita ingin katakan, di akhir zaman akan muncul orang mengatakan, udahlah biarkan saja itu urusan mereka, kita urus sajalah kita. Tidak bisa begitu. Ternyata kata Allah, orang yang tidak punya perhatian pada kondisi kemungkaran, kemaksiatan, dan mereka tidak mengajak orang lain berbuat baik, akan mendapatkan iqab dari Allah, dihukum oleh Allah. Dalam hati mereka zaighun fi qulubihim, Allah buat gundah gulana dalam hati mereka. Allah buat rasa hati mereka kacau, gelisah, tidak Allah tenangkan. Bayangkan, hanya kita tidak menasehati orang, hanya kita tidak mengajak orang. Jadi tak bisa, Pak. Makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial yang kita pelajari dalam ilmu IPS. IPS itu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ternyata dalam agama, konsep makhluk sosial itu saling berdekatan dengan makna sosial yang sesungguhnya. Memang Islam mengajarkan kita untuk memang berinteraksi sosial. Apa wujudnya? Perhatian kita terhadap umat manusia. Coba bayangkan, jangankan sesama muslim, non muslim pun kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan ketika itu keluar daripada jalurnya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, itu contoh yang kedua. Timbangan di pasar, kecurangan yang kita ketahui. Kalau tak kita ketahui itu tak ada salah. Oke lah, mungkin kita tidak tahu kalau itu curang apa tidak. Tapi kalau kita tahu kecurangan itu, tapi kemudian kita tidak nasihati, kita berdosa. Satu RT, di RT tersebut ada orang, mohon maaf, bukan suami istri, tapi setiap malam laki-laki datang ke kos perempuan tersebut. Siapa yang punya tanggung jawab? Bukan PRT. Satu kampung punya tanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada orang tersebut. Kalau tidak, kampung itu dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru, kata Allah. Aku akan melaknat mereka, kata Allah. Siapa saja mereka laknat selain dari orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak punya perhatian kepada kemaksiatan, orang-orang yang tidak punya perhatian kepada kemungkaran, orang-orang yang tidak punya perhatian kepada kezaliman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang kita harus muncul. Berarti apa yang harus kami perbuat, Ustaz? Kalau salah, kita harus berani menegur kesalahan tersebut. Harus berani semampu kita. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, maka ada jalan yang paling rendah, adhaful iman, mendoakan. Nah, itu yang paling rendah. Tapi kalau bisa, harus kita perbuat. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Apa kata Nabi? Yaqul wa idna sami'na an-nabi yaqul innan nasa idza ra'u zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syakka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Orang yang tahu kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, perbuatan zalim, tapi mereka justru tidak menasehati, tidak mencegah, tapi justru mereka, mohon maaf, justru ada yang terjerumus di dalam kezaliman, kemudian mengamini kezaliman atau diam dengan kezaliman, ya ummuhumullahu bi'iqabin. Allah beri mereka iqab. Iqab itu apa? Iqab itu dua maknanya, ancaman dan hukuman. Apa hukumannya? Tergantung pada Allah. Tapi dalam riwayat yang lain Allah sebutkan zaighun fi qulubihim. Hati mereka Allah buat gundah gulana, gelisah, tak tenang. Baik. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushaku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab.
Ini hadis yang lain memperkuat hadis yang pertama. Bila mana satu kaum melakukan perbuatan maksiat di dalam kaum tersebut, ada salah satu di antara mereka saja yang melakukan kemaksiatan, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, tapi mereka mampu untuk merubah hal tersebut, tapi mereka tidak merubah, maka Allah akan memberikan mereka hukuman. Apa bentuk hukumannya? Allah laknat. Nah, jadi dilaknat oleh Allah. Makanya wajar Bapak Ibu kalau ada satu kampung yang dihancurkan oleh Allah, itu introspeksi. Kita harus introspeksi diri. Satu RT, dalam satu RT itu banyak sekali masalah, banyak sekali bencana. Entah itu kemalingan yang berturut-turut, entah itu penyakit yang datang silih berganti, entah itu masyarakatnya mati sampai tak tersisa lagi. Bisa jadi Allah sedang menguji kampung tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa ini dilibatkan dengan kampung? Mengapa ini dilibatkan dengan jamaah? Mengapa ini dilibatkan dengan masyarakat? Sekalipun di dalam kampung itu ada ustadz, kalau ustadznya tak bisa memberikan penerangan, tak mampu memberikan cahaya, maka kampung tadi bukan mendapatkan keberkahan, tapi justru sebaliknya. Sudah Allah sebutkan, kalaulah satu kampung itu beriman, la fatahna alaihim barakatum minas sama. Itu kalau beriman. Tapi kalau sama-sama bermaksiat pada Allah, tak ada satupun kampung yang tidak bermaksiat kepada Allah kemudian Allah berikan keamanan. Tak ada. Bahkan sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kampung-kampung yang menolak beriman kepada Allah, Allah kemudian berikan azab yang sangat pedih kepada mereka, ujian, cobaan dan lain sebagainya. Baik, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya tentang tanda-tanda al-istihza'u binususil wahyi sababun li zaighil qalbi wal wuqu'i fil fitani. Hadis selanjutnya, tanda-tanda datangnya akhir zaman menjadi prahara yang akan muncul di tengah kalangan masyarakat. Ada manusia-manusia yang pertama merendahkan ayat-ayat Allah, merendahkan tanda-tanda kekuasaan Allah, meremehkan ayat-ayat Allah, mempermainkan Al-Quran, kemudian menghina wahyunya Allah, menyamakan wahyunya Allah dengan perkataan manusia, mengingkari wahyu-wahyu Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam ayat ini, dalam hadis ini Bapak Ibu, disebutkan bahwa kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang yang mengingkari wahyunya Allah, ayat-ayat Allah. Apa maksud mengingkari di sini? Ada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayatnya Allah, mempermainkan wahyu. Contohnya itu banyak contohnya. Ada orang-orang yang menjual ayat-ayat agama untuk kepentingan pribadi, masuk dari kategori itu. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan hukum waris di dalam Al-Quran itu 2:1 itu salah. Yang betul 2:2 atau 1:1. Itu contoh. Orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu tak selaras dengan zaman. Sekarang ini muncul Pak, muncul sekarang ini golongan yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu tak selaras lagi dengan zaman. Yang harusnya adalah Al-Quran mengikuti zaman. Yang betul Al-Quran itu sampai kiamat akan selaras dengan zaman. Hanya tergantung mereka dengan Al-Quran tadi. Al-Quran itu tak bisa diotak-atik. Muncul kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa
Al-Quran harus menyesuaikan zaman. Harus menyesuaikan zaman. Contoh. Al-Quran berkata bahwa zina itu haram. Zina itu bakal dicambuk. Itu Al-Quran yang bilang. Kedua, Al-Quran kecuali laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Muncul golongan-golongan yang mengatakan begini, kalaulah seandainya demi kemaslahatan, mengapa Al-Quran harus menolak? Nah, ini bahasanya Bapak Ibu ya. Dengarin baik-baik nih bahasanya. Kalaulah demi kemaslahatan, kan yang cinta itu dia, bukan Al-Quran. Hak-haknya dia kok untuk mencintai siapapun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi mereka menganggap Al-Quran itu terlalu jadul mengatur urusan manusia. Harusnya Al-Quran itu menyesuaikan zaman. Yang ketiga contohnya, Al-Quran itu tidak bisa berbicara teknologi. Jadi jangan bawa-bawa Al-Quran dalam urusan teknologi. Al-Quran itu tidak banyak berbicara tentang kedokteran. Jangan masukkan unsur-unsur Al-Quran dalam kedokteran. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau manusia mau mengkaji Al-Quran, banyak hal yang bisa dipelajari dalam Al-Quran tersebut. Baik masalah fisika, kimia, biologi, kesehatan, teknik, zat besi, pembangunan, administrasi, ekonomi, sosial. Ada semua dalam Al-Quran itu. Hanya saja otak manusia belum sampai. Jangan salahkan Al-Quran, salahkan otak kita yang belum sampai. Mengapa orang-orang orientalis berhasil? Mengapa orang-orang filosof Eropa berhasil menemukan permasalahan-permasalahan yang up to date? Mereka kaji Al-Quran. Pergi keluar angkasa, masuk beriman kepada Allah hanya karena tata surya. Mereka pelajari dari mana? Mereka pelajari dari Al-Quran. Pelajari dari Al-Quran. Seorang pemuda melihat lubang yang di dalam lubang itu api membara. Banyak sekali apinya. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mengetahui pembahasan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Spontan laki-laki tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang bilang Al-Quran tak sesuai dengan zaman? Siapa yang bilang Al-Quran tak sejalan dengan keadaan? Kita yang tak mau kembali. Makanya mohon maaf, kenapa orang barat itu mengetahui Al-Quran beserta tadabburnya? Karena mereka pelajari, mereka bertadabbur. Mereka lihat ayat-ayat semesta. Mereka kaji ayat-ayat semesta. Yang menemukan antara air tawar, air asin di lautan itu siapa? Umat muslim kah? Tak. Tapi yang berbicara siapa? Kitabnya umat muslim. Al-Quran yang berbicara. Tapi yang menemukan siapa? Bukan muslim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Banyak orang-orang yang mencoba meremehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran. Baru-baru ini muncul seorang wanita tanpa baju, tanpa busana. Mereka berjoget di atas Al-Quran. Mereka injak-injak Al-Quran itu. Bayangkan Pak, Al-Quran diinjak. Satu ketika seorang profesor, waktu itu belum profesor beliau, tapi masih doktor. Ketika mengisi acara seminar untuk anak-anak muda, apa kata dia? Al-Quran ini itu sebenarnya hanya buatan manusia. Dilemparkanlah oleh dia Al-Quran tadi di hadapan mahasiswa tadi. Mahasiswa tadi tidak melawan, tapi tertawa. Justru mereka menganggap profesor atau doktor tadi cerdas. Al-Quran dilempar. Kemudian apa kata profesor tadi? Apa kata doktor tadi? Yang aku lempar itu bukan isi Al-Quran, tapi yang aku lempar adalah kertas.
Coba. Secara logika betul atau tak betul? Yang dilemparnya kertas. Betul Pak, yang dilemparnya kertas. Tapi dalam kertas itu ada nilai-nilai yang terkandung. Yang dulunya para ulama dan sahabat Nabi mencoba mengumpulkannya dengan jerih payah. Diinjak, dibuang begitu saja. Kemudian foto ibunya diinjak-injak. Dia marah. Seorang pemuda, kebetulan pemuda itu kemudian kuat keimanannya, kuat akidahnya, dilemparnya bapak tadi pakai sendal. Kenalah muka bapak tadi. Apa kata dia? Yang aku lempar itu kulit bukan bapak, kata dia. Merah pada muka dokter tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak orang-orang yang mempermainkan Al-Quran. Banyak orang-orang yang kemudian menghina Al-Quran. Nah, wujud penghinaan terhadap Al-Quran yang paling-paling berbahaya adalah umat Islam tidak percaya kepada Al-Quran. Itu penghinaan kepada Allah. Apa wujud penghinaan terhadap Al-Quran bagi kaum muslimin? Umat muslim tidak mau membaca Al-Quran. Umat muslim tidak mau kembali kepada Al-Quran. Umat muslim tidak mau menghormati Al-Quran. Umat muslim tidak percaya kepada Al-Quran. Itu penghinaan terbesar. Istihza'u bil wahyi. Mereka sedang meremehkan dan merendahkan dan mempermainkan kalam Allah, wahyunya Allah. Ada orang seperti itu Pak? Ada Bapak Ibu orang-orang seperti ini? Mungkin Bapak Ibu tak temukan secara faktual, tapi di kampus-kampus Bapak Ibu mesti tanya anak-anak, betul tak di kampus-kampus itu ada begitu? Tanyakan aja dulu. Masalah data itu nanti ada dulu. Tapi betapa banyaknya orang-orang yang di sana sedikit yang percaya kepada Al-Quran. Pintar mereka, cerdas mereka. Ferdinand ini masyhur pada masanya itu. Masih tahun 2000-an. Dia menghina Nabi, menghina Tuhan, menghina Al-Quran. Bayangkan. Dihina, dipermainkan. Apa bentuk permainan Al-Quran terhadap yang lain? Ada orang-orang bersumpah dengan Al-Quran. Dia taruh Al-Quran di atas kepalanya. Untuk apa? Bersumpah. Tapi kemudian mereka mengingkari sumpah mereka. Itu juga bagian daripada mempermainkan Al-Quran. Kalau tak mampu bersumpah, kalau tak mampu berjanji, jangan berjanji. Karena apa? Karena kita pasti mengingkari. Kenapa demikian? Banyak orang yang disumpah tapi mereka mengingkari sumpah mereka. Padahal di atas kepala mereka bersumpah dengan Al-Quran. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga pada malam hari ini. Mukhalafatus sunnah bil inkari ala wulatil umur alaniyatan wa fil muntadiyatil ammah. Apa maksudnya? An Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala qila li Usama ala tukallima hadha qala qad kallamtuhu ma duna an aftaha baban akuna awwal man yaftahuhu wa ma ana billadhi aqulu li rajulin ba'da an yakuna amiran ala rajulaini anta khairun ba'da ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u bi rajulin fayutrahu fin nar fayuthan fiha qatahnil himar birahahu fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun ayya fulan alasta kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul inni kuntu amuru bil ma'rufi wa la af'al wa anha 'anil munkar wa la af'al. Apa kata Nabi? Dalam hadis ini akan muncul kelak di akhir zaman manusia yang mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah itu artinya mereka yang mengingkari sunnah Nabi. Yang kedua, mereka
yang mengingkari perbuatan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ketiga, ada orang-orang yang menyuruh berbuat baik tapi mereka tak menjalankan. Ada orang-orang yang mengatakan, ayo kita jihad, ayo kita sweeping. Apa yang di sweeping? Tempat-tempat maksiat, prostitusi, diskotik, minuman-minuman khamar. Wa ana la af'al. Tapi mereka tidak menjalankan. Mereka hanya bisa memerintahkan orang. Wahai ayah bunda sekalian, jika kalian melihat orang-orang mabuk, silakan kalian cegah. Ternyata dia sendiri tak mampu mencegah. Wahai ayah bunda, rajin-rajinlah kalian bersedekah. Tapi dia sendiri tak bersedekah. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, orang-orang yang bermunculan di akhir zaman pandai berbicara tapi tak pandai menjalankan apa yang dia bicarakan. Mereka menyuruh orang berbuat baik tapi mereka tidak berbuat baik. Mereka menyuruh orang melakukan salat tahajud tapi mereka tidak tahajud. Mereka menyuruh orang berzikir tapi mereka ketika dilanda masalah mereka tak datang kepada Allah dengan zikirnya. Mereka menyuruh orang berkurban tapi mereka justru tak mau berkurban. Mereka menyuruh orang untuk melaksanakan salat di masjid 5 waktu bagi laki-laki tapi mereka justru tak datang melaksanakannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan? Ada orang-orang yang kemudian diancam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang berbicara tapi tak menjalankan. Mereka yang menyuruh orang berbuat. Kalau cuma berbicara saja masih mending. Tapi ini menyuruh orang berbuat tapi dia tak berbuat. Maka disebutkan di sini oleh Nabi, alasta kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Qala bala amuru bil ma'ruf wa la af'al wa anha 'anil munkar wa la af'al. Apa kemudian azab bagi mereka? Yutrahu finnar. Orang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa kata Allah? Fayutrah finnar. Jadikan mereka bahan bakar api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah kemudian perintah Allah muncul. Lakukan apa yang engkau katakan, tapi jangan katakan jika engkau tak mampu untuk melakukan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, li umumil ayat, untuk keumuman ayat ini perlu memang ada orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Kadang-kadang mohon maaf, kalau kita mengingatkan kepada orang lain, bisa jadi kita bisa istiqamah dengan apa yang kita ingatkan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak mengingatkan orang, kita kadang-kadang tak bisa mengingat diri kita sendiri. Nah, ini penting untuk dipahami. Kenapa kita penting mengingatkan kepada orang lain tentang kebaikan? Bisa jadi ketika kita mengingatkan orang lain pada kebaikan, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Apa maksudnya? Ketika dia sudah mengatakan, "Hei fulan, berbuat baiklah kalian." Ketika dia tidak berbuat baik, dia akan kembali kepada perkataan dia tadi. Si fulan saja saya suruh berbuat baik, masa saya tak mampu berbuat baik? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Menjadi standar, menjadi benteng bagi dia. Contohnya yang lain seperti ini. Ada orang berhaji. Seharusnya orang berhaji ini kan sudah bisa menjaga perkataan, menjaga lisan, menjaga perbuatan. Seharusnya, semestinya orang-orang yang sudah berangkat haji itu bisa menjaga. Tapi mengapa orang-orang berhaji itu masih ada kok sebagian di antara mereka, sebagian kecil misalkan, itu pulang haji justru melakukan perbuatan maksiat.
Justru mereka kemudian kembali kepada masa jahiliyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Haji menjadi perisai bagi diri dia. Salat menjadi perisai. Puasa menjadi perisai. Al-amru bil ma'ruf menjadi perisai. An-nahyu anil munkar menjadi perisai bagi kita. Ketika kita mengucapkan sesuatu atau suatu kebaikan, kemudian kita mencegah kemungkaran, mengajak orang lain untuk mencegah kemungkaran, seolah-olah perkataan tersebut menjadi perisai bagi kita agar kita juga mampu menahan diri kita untuk tidak melakukan kemungkaran tersebut dan bisa melakukan kebaikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka apa fawaidul hadisnya? Apa faidah hadis ini? Kata Nabi, kelak di akhir zaman muncul orang-orang yang demikian. Apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang mengetahui keadaan tersebut? Yang harus dia lakukan, yang pertama kata para ulama, kembalikan dirinya pada yang sesungguhnya. Kembalikan dirinya pada fitrahnya. Fitrahnya umat manusia kepada kebaikan. Pahami dirinya bahwa dirinya adalah fitrah. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini melakukan kebaikan itu bukan pilihan. Kebaikan itu fitrah. Mencegah kemungkaran itu bukan pilihan. Mencegah kemungkaran itu adalah fitrah. Berislam bukan pilihan. Berislam itu fitrah. Makanya ketika kita lahir ke muka bumi ini dengan beragamakan Islam, berarti kita sedang berada pada fitrah yang sesungguhnya. Tapi ketika kita keluar dari jalur fitrah kita, misal yang tadinya kita disuruh berbuat baik, kita tak berbuat baik. Kalau kita tak berbuat baik, mencuri, mencaci, memaki, menghina, itu kita sedang keluar dari jalur kesehatan. Sedang keluar dari jalur fitrah kita sebagai seorang manusia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Kemudian yang kedua, Qaulun Nawawi rahimahullah, falyaf'aluhu. Ketika kata Imam Nawawi, ketika engkau berani berbicara sesuatu kepada orang lain, berani meminta mereka melakukan kebaikan, berani mencegahkan kemungkaran dari mereka, maka engkau harus melakukannya. Harus melakukannya. Sebagian ulama yang lain kata Ibnul Jauzi bukan harus, tapi wajib melakukannya. Mengajak orang baik, tapi yang paling baik lagi adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tadinya mengajak orang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Pertanyaan pertama muncul. Berat atau tak berat? Halo Bapak-bapak, berat atau tak berat? Berat. Berat atau ringan? Berat Pak. Berat sangat. Tapi mau tak mau harus. Karena itu fitrahnya Pak. Mau tak mau harus kita lakukan karena itu fitrah. Nah, dari hadis ini kemudian muncul pemahaman yang keempat. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Kelak akan muncul kelompok-kelompok yang kemudian menganggap kelompok-kelompok para pemimpin yang selalu merasa diri paling betul. Ini untuk khusus pemimpin. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang menganggap semua perbuatan mereka betul dan semua kezaliman itu mereka anggap benar. Tapi kemudian muncul pernyataan ini dalam hadis ini begini. Sudahkah engkau mengingatkan mereka? Ini kalimatnya. Sudahkah engkau mengingatkan mereka? Jadi Bapak Ibu, kita ketika ada pemimpin zalim, kita berkewajiban memberikan peringatan kepada pemimpin yang zalim tadi. Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika pemimpin zalim tersebut sudah kita ingatkan, sudah kita berikan peringatan, nasihat dan lain sebagainya, tapi mereka tetap melakukan kezaliman. Bahkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal
dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal atau Hambali, kata Imam Hambali, kata mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, justru kita tetap harus bertahan. Falazimun ma'al jamaah. Apa maksudnya? Kita tetap harus berada pada jamaah mereka, sekalipun pemimpin tadi zalim, sekalipun pemimpin itu zalim. Kemudian diteruskan oleh beliau, wasabru alaihim ahsan, bersabar atas perbuatan pemimpin yang zalim itu baik. Ini kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam mazhab yang lain tidak demikian. Dalam mazhab yang lain tidak demikian. Bahkan dalam mazhabnya, dalam pemahamannya Ikhwanul Muslimin tidak demikian. Pemimpin yang zalim harus diberikan peringatan. Pemimpin yang zalim harus diberikan peringatan. Kalau tidak diberikan peringatan, maka harus keluar dari barisan tersebut. Nah, ini dia. Makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Boleh, ada yang mengatakan boleh menentang tapi dengan cara yang ma'ruf. Kemudian boleh dia tidak menentang karena mengikut pemahaman mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mengikut mazhab Imam Malik juga tidak menentang. Tapi sebagian kecil dari mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kelak di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pemimpin-pemimpin yang zalim itu harus diberikan peringatan. Harus diberikan peringatan. Ala tukallimu hadza, sudahkah engkau memberikan nasihat kepada mereka? Dijawab oleh Hudzaifah, sudah. Kalau sudah tapi mereka tetap istiqomah dalam kezaliman tersebut, maka jawaban itu tadi yang kemudian disampaikan. Dan ini oleh kalangan para ulama berbeda pendapat. Majlis Ulama Indonesia mengatakan, MUI mengatakan, kalau ada pemimpin zalim, kita harus bersabar terhadap pemimpin tersebut sembari berdoa. Berdoa apa? Agar Allah kemudian membukakan pintu hati mereka. Tapi kemudian dalam sebagian yang lain, pandangan ulama yang lain mengatakan boleh menentang dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini sebenarnya dipahami, sebenarnya menentang dengan cara yang ma'ruf itu tidak ada. Menentang dengan cara yang ma'ruf itu artinya mengajak kembali para pemimpin-pemimpin itu duduk bersama dan berdiskusi agar mencari titik temu dan titik terang. Tapi kita tidak dibolehkan mencaci maki pemimpin. Mencaci maki pemimpin di luar batas yang sewajarnya. Bahkan ini kejadian Bapak Ibu dalam kasusnya Muawiyah ibn Abi Sufyan, kasusnya Yazid bin Muawiyah, kasusnya Marwan, kasusnya Ali bin Abi Thalib, kasusnya Utsman bin Affan. Kasus hadis ini berbicara tentang kejadian Utsman bin Affan yang dicaci maki oleh pengikutnya Utsman itu sendiri. Kenapa mereka mencaci maki? Karena Utsman dituduh melakukan kezaliman, kemungkaran dalam masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 poin pada malam hari ini, 3 ayat yang sudah kita sampaikan, 3 hadis yang kita sampaikan tentang prahara akhir zaman yang sudah terjadi oleh kita, nampak oleh kita orang-orang yang tidak mau memberikan perhatiannya terhadap perbuatan-perbuatan kemungkaran. Takut dia mencegah kemungkaran. Itu sekarang sudah kelihatan. Baik di pasar, dimanapun orang sekarang bergerilya melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tak ada lagi yang menasehati. Yang kedua, ada orang-orang yang kemudian disebutkan mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka mempermainkan kalam Allah. Mereka mempermainkan wahyu. Dan yang ketiga, ada muncul di akhir zaman orang-orang yang berkata tapi tak menjalankan apa yang dia kata. Mereka menyuruh tapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka suruh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.